Wah, lebaran udah selesai nih. Gimana? Udah balik lagi ke rutinitas, tapi kok badan rasanya masih bawa oleh-oleh lebaran ya? Dan ini bukan rendang sisa loh ya. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya balikin lagi kebugaran tubuh kita setelah semua perayaan itu. Coba deh, ngerasa nggak sih badan jadi agak-agak lemes? Atau perut rasanya kok nggak enak ya? Kalau iya, santai. Anda nggak sendirian kok. Ini tuh wajar banget setelah kita pesta makan makanan enak dan jadwal jadi berantakan selama liburan. Nah, ini nih oleh-oleh yang paling sering kita bawa pulang. Badan rasanya lesu, capek, perut begah, ngantuk mulu bawaannya. Leher sama pundak juga ikutan pegel. Kenal banget kan sama gejala-gejala ini? Itu semua sebenarnya sinyal dari badan kita, ngasih tahu kalau ada yang perlu diriset lagi. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih bisa begini? Biar kita bisa ngatasinnya, kita harus ngerti dulu dong akarnya dari mana, dari sisi sainsnya. Penasaran kan? Jawabannya ada di data. Jadi ada loh penelitian serius soal ini, diterbitin di jurnal ilmiah Discover Food, yang ngeliatin gimana sih pola makan dan gerak badan kita pas Idul Fitri. Dan wow, penelitian ini ngasih kita gambaran yang jelas banget, berdasarkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi sama gaya hidup kita. Oke, siap-siap ya, lihat angka ini. 68,1%. Gede banget kan? Ternyata segitu banyaknya orang yang ngaku jarang banget makan buah pas lebaran. Kurang dari 2 kali sehari. Ini nih bagian pertama dan paling penting dari masalah nutrisi kita. Nah, kebalikannya nih, ada angka lain. 59,7%. Hampir 60%. Segitu banyaknya orang yang makan kue kering, bisa 2 kali atau bahkan lebih dalam sehari. Kelihatan banget kan polanya? Buah sama sayur di-skip, tapi kue-kue manis yang kalorinya tinggi malah nambah. Nah, coba lihat grafiknya deh. Jomplang banget kan? Garis buat konsumsi kue keringnya tinggi menjulang, sementara buah sama sayur nyungsep di bawah. Ini benar-benar nunjukin inti masalah dari pola makan kita pas liburan. Dan buat melengkapi gambaran suram ini, ada satu data lagi. 56,5%. Lebih dari setengahnya ngaku jarang gerak atau olahraga. Jadi kebayang ya, makanan tinggi kalori masuk terus, tapi gerak badan kurang. Ya pantes saja badan jadi nggak fit, energinya naik turun drastis. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapanya. Sekarang waktunya kita bahas apa aja sih penyakit yang sering muncul gara-gara ini. Semua perubahan pola makan dan magernya kita itu ternyata jadi pemicu utamanya. Yuk kita lihat satu persatu, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Nomor 1, yang paling sering banget kejadian, masalah pencernaan. Udah jadwal makan jadi nggak karuan, ditambah lagi dihajar makanan pedas, bersantan, berlemak kayak rendang. Wah, lengkap sudah, asam lambung bisa langsung naik. Gimana solusinya? Gampang kok. Pertama, coba deh makan dengan porsi lebih kecil, tapi sering, biar lambungnya nggak kaget. Kedua, stop dulu makanan-makanan jahat tadi, yang pedas, asam, berlemak. Kasih perut kita istirahat. Ketiga, pas makan, kunyah pelan-pelan, santai aja, biar kerja pencernaan lebih enteng. Berikutnya, ini nih biang keladi pegel-pegel di leher, kolesterol tinggi. Opor, rendang, gulai, semua yang pakai santan kental dan daging berlemak itu bisa bikin kolesterol jahat atau LDL langsung meroket. Caranya, rem dulu konsumsi lemak jenuhnya. Yang dari santan sama daging-dagingan itu dikurangin dulu. Gantinya, perbanyak makan buah dan sayur. Serat itu jagoan banget loh buat nangkep dan buang kolesterol jahat dari badan kita. Siapa sih yang bisa nolak nastar, kastengel, sama sirup pas lebaran? Tapi, ya itu, semua yang manis-manis itu bisa bikin gula darah kita naik turun kayak roller coaster. Makanya kita jadi gampang capek, haus terus, dan ngantukan. Tapi bukan berarti harus stop total ya. Kuncinya itu, 1, porsi. Sadar diri aja pas ngemil manis-manis. Terus, yang penting, imbangi dengan gerak badan. Gak usah yang berat-berat, jalan kaki santai abis makan aja udah ngebantu banget badan kita buat ngebakar gula itu. Nah, biasanya ada juga nih paket duo yang suka datang barengan. Hipertensi sama asam urat. Hipertensi dari makanan yang asin-asin. Asam urat dari kebanyakan makan daging merah atau jeroan. Dua-duanya ini disponsori langsung oleh menu-menu andalan di meja makan lebaran. Terus ada lagi nih penyakit langganan lainnya, diare, flu, sama sakit tenggorokan. Ini biasanya karena kita kecapean, jadi imun tubuh langsung drop. Tapi solusinya buat semua masalah tadi sebenarnya mirip-mirip kok. Banyakin minum air putih, istirahat yang beneran cukup, dan pelan-pelan balik lagi ke makanan sehat.
Oke, masalahnya udah, solusi cepatnya juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Gimana caranya kita bisa ngambil satu langkah lagi yang lebih proaktif buat bantu badan kita pulih lebih cepat tapi tetap aman dan efektif? Dengerin deh, balikin badan jadi fit lagi itu nggak harus ribet kok. Kadang kita cuma butuh sedikit dorongan dari alam buat mempercepat prosesnya, biar badan kita dapat dukungan yang pas. Tapi ada tapinya nih. Kalau kita mau pakai bantuan herbal, pastikan yang udah ada buktinya ya. Jangan asal-asalan. Contohnya nih, daun jati Belanda. Ini bukan sekedar omongan loh, udah banyak penelitian yang nunjukin kalau daun ini bisa bantu ngeblok penyerapan lemak di pencernaan kita. Nah, ngomongin soal itu, kalau Anda lagi cari cara yang praktis buat bantu proses pemulihan, apalagi buat masalah kolesterol yang tadi kita bahas, produk Naturafit ini bisa jadi salah satu pilihan. Kenapa? Ya karena kandungan daun jati Belandanya itu langsung nyerang ke salah satu akar masalah kita pasca lebaran. Kalau penasaran pengen tahu lebih lanjut, infonya lengkap ada di layar ya. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Gak usah mikirin perubahan yang gede-gede dan ribet. Cukup satu langkah kecil aja. Apa coba? Mungkin cuma nambah segelas air putih hari ini. Atau jalan kaki 10 menit aja abis makan malam. Apapun itu, coba deh putusin. Satu perubahan kecil apa yang mau Anda mulai hari ini juga.